Shalom semuanya, kali ini kita akan berbicara tentang kitab Nahum. Ya, kitab Nahum ini juga kitab yang luar biasa dan beberapa video nanti kita akan membahas kitab-kitab terakhir di Alkitab yang jarang diomongin oleh orang, tapi saya ingin sekali supaya teman-teman tetap membaca Alkitab sekalipun kitab-kitab ini kurang diperdengarkan orang gitu loh. Karena saya percaya bahwa Alkitab itu ditulis dan juga diilhami oleh Roh Kudus, itu pasti ada fungsinya dalam kehidupan kita. Nggak mungkin Tuhan itu iseng, kita baca lalu kita nggak dapat apa-apa. Saya nggak percaya itu. Saya percaya kalau saya baca firman Tuhan, ngerti atau nggak ngerti, selama saya setia dulu, saya pasti akan dapat hikmatnya. Saya pasti akan mendapatkan firman-Nya. Saya pasti akan mengerti maksud jalannya dia. Sama seperti halnya contohnya kalau teman-teman misalnya pengen makan sayur-sayuran, pengen makan hal-hal yang berprotein atau apa, kan pasti teman-teman langsung makan kan. Nggak mungkin setiap teman-teman mau makan itu pasti dilihat dulu ini berapa gulanya, ini proteinnya berapa. Mungkin ada beberapa orang yang memang ingin menjaga badannya, mungkin karena dia itu lagi nge-gym lah, atau dia memang lagi membentuk badan. Dia mungkin bisa seperti itu. Tetapi pada umumnya orang kalau mau makan, selama kita tahu bahwa itu sayuran, selama kita tahu bahwa itu adalah buah, kita tahu bahwa itu adalah makanan yang sehat, ya kan? Kita nggak perlu tahu vitaminnya berapa, ini berapa persen lah dan sebagainya. Kita tahu kalau kita makan buah, kita pasti sehat. Kalau kita makan sayuran, pasti ada khasiatnya. Demikian juga firman Tuhan. Tidak perlu teman-teman merasakan fisiknya apa kayak sekarang gitu loh. Kalau kita mau merasakan sesuatu itu kita nggak perlu tunggu sekarang baru kita, oh berarti ini ada khasiatnya. Enggak. Terkadang ada waktunya untuk kita merasakan manfaatnya. Seperti buah-buahan, seperti kalaupun kita sakit, kita makan obat, nggak mungkin langsung sembuh kan? Nah, demikian juga kalau kita dengar firman Tuhan, makin lama, makin kita akan diurapi oleh Tuhan. Makin lama, kita bisa menyenangkan Tuhan. Dan salah satunya adalah kita membaca kitab Nahum ini. Nah, pertanyaannya, siapakah penulisnya? Ya sudah pasti, Nabi Nahum. Ya. Dan untuk apa kita membaca kitab ini? Kitab ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam Tuhan ada pembelaan ketika kita sedang susah. Itu sudah pasti ada. Dan kitab ini juga mengajarkan dua sisi. Maksudnya apa tuh? Kita bisa melihat Tuhan yang sama, tetapi dia bisa melakukan sesuatu yang berbeda oleh pribadi yang berbeda. Maksudnya begini, contoh, kalau kita sebagai umatnya, maka kita bisa memandang Tuhan itu sebagai Tuhan yang baik, sebagai Tuhan yang dahsyat, sebagai anak domba Allah, ya kan? Sebagai Allah yang lemah lembut dan lain sebagainya. Tetapi kalau di satu sisi dia bersama musuhnya, dia memandang musuhnya, musuhnya kalau melihat Tuhan, itu bukan seperti anak domba Allah, tetapi sebagai singa dari Yehuda. Yang artinya kalau teman-teman baca kitab Nahum ini, artinya teman-teman kalau berada di sisi Tuhan, teman-teman akan selalu melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Akan selalu dijaga baik-baik sama Tuhan Yesus. Buktinya apa? Kita buka saja di Nahum pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketujuh. Ini dalam sisi Tuhan dulu. Ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita berada di poros kehendak Tuhan, maka inilah ayatnya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Itulah Tuhan itu baik. Kita harus tahu Tuhan itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Sekalipun kita lagi susah, Tuhan itu tetap baik. Bahkan ketika pun kita berpikir positif tentang Tuhan misalnya, kita berpikir bahwa memang ini adalah jalan saya dan Tuhan pasti menolong saya. Tuhan itu pasti baik. Ketika kita mikir begitu pun, itu tidak bisa masuk atau tidak bisa menyamakan sifat yang sebenarnya dari Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan itu terlampau baik. Tuhan itu terlalu baik. Di atasnya perfect, itu sudah tidak ada lagi kan? Masih sempurna kan? Di atasnya kesempurnaan Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Dia tidak bisa disetarkan oleh apapun. Kalau kita berpikir yang tentang hal yang paling baik tentang Tuhan pun, itu tidak mendekati sifat aslinya yang sangat baik. Jadi bersyukurlah kalau kita mungkin hari ini, kita mungkin lagi susah, kita mungkin lagi ditindas orang. Ingatlah Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Dia tempat pengungsian artinya apa? Dia mau
menemani kita, dia mau menanggung kita, bahkan sampai rambut putih kita nanti, sampai tua nanti dia tetap mau menggendong kita. Karena dia adalah Allah yang baik. Selama kita berada di poros kehendak Tuhan, kita pasti akan mendapat penyertaannya. Itu sudah pasti. Mungkin gak langsung, mungkin memang masih menderita. Tapi kalau kita bisa lihat baik-baik, sebenarnya ada rencana Tuhan di situ loh. Hanya tinggal kita aja bisa peka nggak dengan kegerakan Roh Kudus ketika kita menghadapi masalah itu. Nah, ini dalam sisi kita di dalam poros kehendak Allah. Tapi kalau kita di luar dari kehendak Tuhan atau kita punya musuh, ya, kalau misalnya ada orang yang menghancurkan kita, inilah ayat firman Tuhannya di dalam pasal yang pertama juga ayat yang ke-9. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali kesengsaraan dan tidak akan timbul dua kali. Artinya begini, apakah maksudmu menentang Tuhan nih? Ia akan menghabisi sama sekali. Artinya kalau Tuhan sudah gerak, hati-hati. Satu sisi, kita melihat dia adalah Allah yang baik, Allah yang lucu. Lucu di sini maksudnya cute. Allah yang sangat-sangat sweet banget. Tapi di satu sisi, kalau dia melihat musuhnya, hati-hati. Musuhnya akan bergetar. Musuhnya tidak akan bisa apa-apa. Bahkan firman Tuhan katakan loh, Iblis tahu nggak Yesus adalah Tuhan? Yes, dia tahu. Bahkan dia bergetar. Dia mendengarkan nama Yesus aja. Setan aja bergetar. Makanya bedanya setan dengan kita apa? Setan tidak bisa menuhankan Yesus. Tapi kita bisa menuhankan Yesus. Kita punya pilihan. Mau menuhankan Yesus atau menuhankan yang lain. Dan kita yang pilih. Tapi inilah pembelaan kepada kita. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Kalau kita berada di poros kehendak Tuhan, Tuhan akan bicara kepada musuhnya. Apa maksudmu? Mengusik orang-orang yang kuurapi. Apa maksudmu? Sehingga kamu membuat sengsara anak-anakku. Oh, Tuhan akan tegas sekali. Tuhan tegas itu bukan berarti nanti kita itu, wah kalau gitu kita sosokan, kalau gitu, wah pasti Tuhan akan bela saya, Tuhan akan membunuh dia, Tuhan akan begini begitu. Enggak. Makanya kenapa Tuhan Yesus bilang ampunilah sesamamu, itu supaya kita tidak dimurkai juga. Karena sifatnya Tuhan itu pengasih. Kalau sifatnya Tuhan itu pengasih, lalu kita merasa kita layak, kita dikasihi, dan kita merasa melihat musuh kita layak untuk dihabisi, itulah yang Tuhan tidak suka. Makanya ketika Tuhan lagi murka kepada musuh-musuhnya, jangan malah kamu menjadi musuhnya dia. Jangan malah kamu tuh hajar Tuhan, dia memang bandel, Tuhan malah gak suka. Justru semakin kamu merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, dan kamu diituin oleh musuh, disitulah Tuhan akan bertindak. Untuk apa kamu mengurus anakku? Karena di sini dia katakan apa? Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Artinya apa? Setiap kesengsaraan itu pasti ada kadaluarsanya. Setiap masalah itu pasti ada kadaluarsanya. Jadi sabar-sabar aja ya. Kalau misalnya kamu sedang menghadapi masalah, ya bukan saya juga gak ada masalah. Saya juga ada masalah. Setiap kita pasti ada masalah. Tapi selama kita berada di jalan Tuhan, selama kita berada di poros kehendak Tuhan, Tuhan bukan lawan kita, musuh-musuh kita pun bisa dijadikan teman olehnya. Maksudnya kita berdamai dengan teman kita, dengan musuh-musuh kita itu yang tadinya kita merasa aduh ini harus dibantai. Ternyata dia nggak seburuk yang saya bayangkan. Itulah kenapa Tuhan pengen kita itu mendoakan mereka. Karena Tuhan inginnya kalau bisa nih dua-duanya nih percaya kepadaku dan sungguh-sungguh. Tapi kalau misalnya memang kita punya musuh bandel yang bukan main dan dia tidak mau dengar, terpaksa Tuhan akan menghukum dia. Tapi kita jangan sampai dalam sisi hakim. Kita dalam sisi tetap mengatakan kepada Bapa di sorga, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi jangan sampai teman-teman tidak baca kitab Nahum ini. Ini baru 2 ayat. Bagaimana nanti kalau teman-teman baca lagi, luar biasa banget. Jadi jangan sampai teman-teman tidak baca kitab Nahum. Amin. Thank you and God bless you.